Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Karawang. Nah, siang ini saya mau sedikit berbincang dengan salah satu mekanik di wilayah Kota Baru. Kita akan berbincang soal seputar perawatan kendaraan yang baik dan benar. Karena banyak ditemui banyak sekali persoalan-persoalan atau kerusakan pada kendaraan kalian, sehingga dinilai perlu untuk kita melakukan diskusi atau meminta saran kepada salah satu mekanik ini cara yang baik dan benar untuk merawat kendaraan sepeda motor. Mang bisa dijelaskan, Mang, siapa nama Mang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahpudin dari Kota Baru. Saya kedatangan Bang Jamal. Bang Jamal. Iya. Bang Nah, Jamal. Ini Mang, saya mau nanyain ini Mang soal perawatan kendaraan sepeda motor, Mang. Tapi jauh sebelum itu saya mau nanya, sudah berapa lama Amang bergelut di dunia perbengkelan ini, Mang? Kurang lebihnya udah 15 tahun lah. 15 tahun. 15 Emang tahun. awal buka bengkel di sini, Mang? Enggak. Di mana? Semula buka bengkel di Bakan Maja. Oh, di Bakan Maja. Pertama, iya di Bakan Maja. Berapa lama, Mang, di Bakan Maja? Di Bakan Maja sekitar 6 tahun 7 tahun. Oh, 7 tahun. Berarti 6-7 tahun pindah ke sini. Pindah ke sini. Oh, iya. Lanjut di sini di Kota Baru. Nah, terus ini Mang, kita mau masuk ke pada wilayah cara perawatan sepeda motor, Mang. Nah, khususnya pada sepeda motor jenis skuter matic, Mang. Iya. Nah, kalau boleh tahu perawatan yang baik dan benar itu pada kendaraan sepeda motor jenis skuter matic ini gimana sih, Mang? Ya, kalau menurut saya sebagai mekanik yang sudah banyak saya kerjakan lah ya, yang sudah ketahuan ya, yang bagus, yang rutin perawatannya, misalkan sebulan sekali sering ganti oli. Ganti oli berarti. Iya, bersihin. Kalau dari motor matic mah kan cuman ngebersihin filter, terus kalau misalkan nggak ada kendala cuma disemprot pakai karbu cleaner aja. Injeksinya udah bisa enteng lagi, normal lagi. Dari rem perawatannya, terus kadang-kadang kalau di matic mah ada penambahan, ganti oli mesin sama oli gardan. Kalau misalkan oli gardan, ya sebetulnya oli gardan mau 3 kali ganti oli baru ganti nggak masalah. Cuman harus sering-sering ngontrol selang udaranya. Emang apa, Mang, kalau misalkan selang udaranya bermasalah? Iya, kalau misalkan nyuci kan kadang-kadang ketarik selang udaranya, terus copot dari sini nih, copot dari filter udaranya, akhirnya dia kena air, kena debu atau pasir. Dampaknya apa, Mang? Nah, dampaknya itu suka berisik. Suka berisik. Kalau misalkan udah berisik itu, kalau di bagian gardan ada yang bisa diganti kelaharnya, ada yang normal, ada yang gompal, gigi rasionya itu harus paket. Kalau misalkan sepaket berapa tuh, Mang? Kalau sepaket ada yang 750 ribuan, kisaran segitu. Oh, di ada bawah yang 1 juta berarti ya? Di bawah 1 juta lah. Itu kalau terus sepaket. Kalau untuk pada sektor mesin nih, untuk sektor mesin ini kan ganti oli itu kan harus rutin. Iya, harus rutin. Itu berapa ribu kilometer? Ya, kebanyakan sih kalau di kampung mah ada yang 2000, ada yang sampai 2500. Oh, berarti kalau setiap 2000 kilometer, iya, itu udah seharusnya harus ganti oli. Kalau misalkan nggak ganti, Mang? Nggak ganti, nanti. Jadi kalau misalkan nggak ganti ke motor suka berisik. Ya iya, karena pelumasnya udah mengurang, berarti aus berarti ya? Udah aus, iya. Kalau misalkan aus dampaknya apa, Mang? Dampaknya kering seher kebanyakan. Kalau seher. masalah berisik dari kelahar itu mah inilah paling cuman berisik-berisik biasa. Nah, yang dampaknya yang parah, dampaknya ke seher, seher aus, ring sehernya. Nah, ngebul berarti? Ngebul kebanyakan mati di jalan. Oh, mati di jalan. Macet, iya. Iya. Jadi
tadinya cuman ganti oli cukup 50.000 lah, sama betul. istilahnya jasanya 15.000, jadi Betul. cuman 65.000, akhirnya bisa habis Bisa sampai 700.000. beberapa kali lipat berarti ya biayanya. Kalau sampai turun mesin, kalau kita lambat ganti oli. Nah, terus gini Mang, ada juga penyakit yang banyak ditemui pada skuter matic ini, penyakitnya itu atau kendalanya itu berebet Mang. Nah itu biasanya penyebabnya apa tuh? Berebet kebanyakan kalau misalkan motor masih baru, masih normal, intinya belum begitu, baru setahun 2 tahun lah, banyak sekarang kejadian. Oh berarti kasus berebet itu bukan pada motor lama saja berarti Bang? Bukan, motor baru juga banyak yang kejadian gitu. Itu karena kebanyakan dari cangklong busi. Dari cangklong busi, karetnya nggak nyetel, nggak pas gitu. Itu kebanyakan kena air hujan atau kena air, dia karat. Nah, kalau mengarat, sama itu juga berpengaruh besar kalau di matic. Nah berarti Mang, tips dari Amang nih, kalau misalkan sepeda motor teman-teman ini mengalami berebet, langkah awal yang harus dilakukan itu apa aja Mang? Tahapan-tahapannya? Langkah awal langsung kita ke busi. Ke busi dulu berarti? Cek dulu busi, pengapian bagus, cangklong businya bagus, udah rapi, udah coba nyalain. Kalau misalkan udah normal ya berarti udah cuman itu. Kalau misalkan udah dibersihin busi, udah dibersihin cangklong, masih berebet, nah itu kendalanya kebanyakan dari kabel. Jadi sistem kabelnya pada di bawah throttle body sama box filter udara. Nah, lama kelamaan kan kena gesekan. Betul, gesekan dan panas juga Bang ya. Gesekan sama panas. Kebanyakan pada ngelupas si kabel. Jadi pas kalau kita di standar 2 ngegantung normal. Pas diturunin standar 2 mati. Nah, itu kena gesekan. Itu ada yang sampai mau putus, ada yang nggak putus cuman baru sedikit. Ya paling dibetulin itu. Oh, bisa berarti tinggal disambung aja. Iya, tinggal disambung terus dirapihin lagi, bisa normal lagi. Terus Mang, selain apa ganti rutin oli, selain apa persoalan berebet, sekiranya ada masalah lain nggak Bang? Biasanya yang ditemukan pada motor matic ini Bang biasanya? Ada kalau motor matic. Jadi kadang-kadang gejala-gejala motor matic dari cangklongnya kotor sama businya nggak normal, kebanyakan ya itulah. Jadi error. Makanya berarti nggak harus connect ke ECU. Makanya kebanyakan harus benar-benar rutin berarti Bang ya? Harus benar-benar rutin. Nah terus gini Bang, ini kan skuter matic yang memang versinya lama ya, yang masih ada apa? Ada selahnya, ada selahnya. Masih starter ya, masih ada engkelannya. Nah kalau misalkan motor-motor zaman sekarang udah mulai nggak ada pakai engkol Bang, nggak pakai engkol, udah nggak kayak pakai engkol. pada Vario 150 tahun 2022 ini kan, Aerox itu kan udah nggak ada. PCX kayak sekarang. Nah kalau misalkan nanti masalahnya mati itu gimana Bang? Ya itu kalau masalahnya mati, mau tidak mau ya kita harus ngecek aki langsung. Oh langsung pada aki berarti? Langsung pada aki ya, karena kalau namanya matic kan sistemnya sistem penbel. Sistem matic nggak bisa didorong kayak motor. Nggak bisa jongklokin gitu ya? Iya, nggak bisa dijongklokin. Ya kayak motor yang ada oper giginya. Kalau matic ya udah mau tidak mau kita ngecek langsung ke aki. Berarti nggak ada sikring. Berarti nggak ada solusi lain berarti ya? Nggak ada solusi lain. Kecuali ganti aki berarti. Kalau akinya mati harus ganti. Kadang-kadang kebanyakan kalau motor-motor yang nggak ada selahnya kan masih baru. Betul. Itu kebanyakan dari sikring putus. Oh sikring putus. Kebanyakan sikring putus. Cek dulu sikring. Kalau misalkan sikring udah aman semua nggak putus, tapi tetap mati ya berarti aki. Gitu. Yang namanya aki kan, yang namanya sistem elektro mah kan nggak tahu di dalam. Sorderannya sedikit kan intinya. Nah, terus gini Mang, mati sekaligus bisa. Terus gini Mang, ini kan contohnya motor apa jenis skuter matic. Iya. Nah semua perawatan motor tuh sama nggak sih Mang perawatannya? Sama apa misalkan contohnya yang punya apa gigi gitu?
Kalau Manual. yang punya gigi yang manual gitu ya. Kayak motor Satria FU, Ah, Superfit kayak gitu, Mang. Perawatannya sama aja atau gimana, Mang? sama aja sebetulnya perawatan Hmm. mah. Ya sekarang Matic apalagi Matic manual aja kan kalau sebulan kita nggak dirawat, Betul. rantai udah ketahuan, udah jelas Betul. kering, Kering. terus ngendorin, Iya. berisik enak. Rem udah pasti. Yang Hmm. namanya motor mah perawatan seharusnya motor apapun juga tiap bulan pasti ada. Itu mah gak bisa enggak. Kalau misalkan enggak ya itulah sampai rantai aus habis, Betul. rem sampai nggak bisa ngerem kebanyakan. Padahal kan itu kalau dirawat tiap bulan mah rem masih bisa disetel. Betul. Dari handle-nya bisa disetel, bisa dipelumasin lagi. Jadi nggak bakalan jangan nunggu macet gitu. Betul, Kebanyakan kan kapas masih bagus kok nggak bisa ngerem. Artinya sebulan sekali itu perawatan tidak hanya pada bagian oli saja berarti, Mang? Ya iya, nggak dari mesin aja, Betul. nggak dari oli aja, dari remnya. Ngeremnya Apalagi betul. Matic mah kan dari CVT. Betul. Ini kan kebanyakan sekarang kalau di Matic bukan dari lama oli nggak ganti-ganti terus habis ring seher kena, kadang-kadang seal truk asnya yang bocor. Iya. Yang nyambung ke CVT itu. Iya, kebanyakan kan sebetulnya mah kan harus ada perawatan dari CVT, ya sebetulnya ngecek itu, Betul. ngecek seal takutnya bocor. Makanya dinilai perlu untuk mengecek ini, Bang, berarti Iya, rutin, secara rutin. ngecek ini kalau anjurannya harusnya mah per 3 bulan sekali itu udah harus. Dibuka. Minimal setiap ganti oli ya dibuka kan untuk ngebersihin lebih aman, lebih enteng ke motornya sebetulnya. Jadi kalau selalu bersih kan penbel sama sliding puli rollernya jadi selalu enteng, jadi enak, selalu enak dipakainya. Ngomongin soal CVT, itu kan biasanya kendalanya suka ada bunyi klotok-klotok. Itu biasanya pemicunya apa, Mang? Itu kebanyakan bunyi klotok-klotok ada kalau motor-motor sekarang kebanyakan dari rumah rollernya yang aus ya sama bosnya. Kebanyakan itu. Nah, terus kalau itu normal masih ada larinya ke belakang. Puli belakang. Iya, puli belakang. Kebanyakan dari lahar bambunya. Kalau misal kena hantaman kenceng, nah itu kebanyakan yang kena lahar bambunya, kiri kanannya. Iya. Sekarang itu udah, kadang masih ada juga. Nah, dari lahar rumah CVT-nya nih, yang di rumah yang nempel yang itu, kecil, yang betul. nempel. Itu juga yang buat bikin suara kasar itu. Buat suara kasar itu juga bisa. Karena kadang-kadang bosnya yang habis. Iya. Sekarang kan ada yang khusus lahar buat rumah CVT yang langsung nggak sistem bos. Nah, itu bagus sebetulnya. Terus gini, Mang, kalau untuk biaya perawatan Matic bulanan itu berapa sih, Mang, biasanya? Sebetulnya kalau di Matic perawatannya kalau misalkan yang rutin nggak mahal. Nggak mahal. Cuman ganti oli cukup yang MPX. Paling mahalnya kan 50.000. Paling habis 70.000 sama paling habis jasa 70.000 sama jasa. Paling ngebersihin filter, terus nyetel rem. Udah gitu aja ngebersihin CVT. Berarti untuk setiap bulan sekali itu sudah pasti oli. Udah pasti cuman oli. Beberapa bulan kemudian nanti ada yang harus diganti, misalkan filter gitu filter, mungkin. iya. Oli gardan gitu. Oli gardan. Iya. Kalau misalkan tergantung orang yang memakainya, kalau misalkan api, kalau dia agak paham bisa ya cuman ganti oli, semprot, filter, udah aman. Kadang-kadang kan yang nggak paham mah udah dilihat motor, waduh harusnya minta ganti oli, filter udah banyak debu. Oli gardan itu yang tadi selangnya copot, kadang-kadang nggak dibetulin lagi udah kena air. Yang harusnya tadinya ganti oli aja jadi double sama oli gardan. Jadi nanti komplikasi berarti, Mang, kalau misalkan telat penanganan. Kalau nggak secepatnya ditangani, waduh ini pasti olinya udah kayak susu nih. Kalau karena campur air itu ya. Wah enggak, saya biasanya 3 bulan 4 bulan ganti oli gardan masih bening aja. Ya kalau misalkan lubang udaranya nggak keluar, kemasukan air. Kalau ini kan
Kok copot kenapa katanya? Mm-mm. Itu lagi nyuci paling. Biasanya. Lagi nyuci, ketarik, nggak Oh. kekontrol, nggak Iya, dimasukin betul. lagi ke tempatnya. Akhirnya kemasukan air sama pasir. Terus gini juga Mang, pada kendaraan metik ini kan kadang-kadang suka terkendala saat berkendara nih, misalkan mati tiba-tiba nih. Nah, kira-kira apa Mang yang harus dilakukan penanganan pertama? Kalau di motor semua jenis motor ya, kalau yang namanya mati, tetap ngelihat dari pengapian ada nggak. Kalau misalkan di kontak sama sekali nggak ada. Oh, berarti itu udah dari sistem kelistrikan. Lari dulu ke sikring. Sikring ada yang konslet nggak? Yang namanya motor jalan kan ya. Betul. Biarpun baru. Apa entah digigitin tikus, jadi kabelnya nempel terus konslet ke sikring, sikring yang putus. Di rumah ya nyala. Pas di jalan kan kegesek-gesek konslet. Oh, putus mati berarti ya. Putus, mati. Ada yang dari situ, ada yang dari cangklong businya tadinya nggak kurang nempel, lagi enak-enak, mati. Padahal itunya copot, kabel dari cangklongnya. Itu berarti langkah awal itu yang harus diperiksa itu kelistrikan ya? Iya, kelistrikan. Kalau misalkan kelistrikan aman nih? Kelistrikan aman, ya langsung lari ke busi. Langsung ke busi. Nah, kedua itu lari ke busi. Misalkan di busi dicek pengapian, ada, terus dicek busi normal, nah berarti kebanyakan tersumbat dari bensin. Oh, berarti yang harus dilakukan itu penanganan pertama itu yang sederhana dulu berarti Bang ya? Kelistrikan dulu berarti? Iya, cuman dari kelistrikan, dari terus lari ke busi, udah busi ada normal ya lari ke bensin. Iya, ke bensin. Karena kan kebanyakan orang ngira motornya mati padahal nggak ada bensinnya Bang gitu. Jadi ke bensin itu bukan dalam arti bensin nggak ada, biarpun bensin ada, takutnya tersumbat. Oh, selangnya berarti? Selangnya, dari selang. Terus menyumbat, ada nggak kalau misalkan, oh bensin normal, itu normal. Kadang-kadang overlap, dari kelep, gitu. Oke Mang, paling itu saja Mang diskusi kita mengenai seputar otomotif, cara perawatan. Ada ini nggak Mang saran atau tips untuk teman-teman yang menonton video ini Mang, untuk merawat kendaraan sepeda motor yang baik dan benar Mang? Ya kalau menurut saya mah, ya itu mah kadang-kadang sekarang kan orang bukannya nggak mau ngerawat. Jadi karena faktor ekonomi juga. Faktor ekonomi lagi kayak ginilah ya. Jadi kadang-kadang, aduh gimana ya, motor mah pengen katanya diservis, tapi lagi belum gajian, belum ada dana katanya. Gitu. Tapi kalau misalkan ada nih orang yang memang sama sekali awam mengenai soal ini, nah kira-kira apa yang harus dilakukan untuk biaya perawatan ini, untuk perawatan ini? Kalau yang awam gitu mah ya pasti dia mah nggak tahu menahu, biasanya datang ke sini, saya mau nyervis motor katanya. Tapi saya yang make, tapi saya nggak tahu ini apa yang harus diservis. Apa tuh Mang? Kalau misalkan begitu apa yang Amang lakukan? Ya kalau Amang lakuin, oh ya udah siap. Ini paling ditanya, oli udah lama nggak ganti oli? Ya udah lama sih katanya. Udah ada 2 bulan mah. Oh ya, 1 oli itu harus diganti. Terus rem tar dulu, nanti rem dilihat dulu ya. Kalau misalkan rem bagus bisalah di setel. Kalau misalkan ini sama sekali belum ke bengkel-bengkel, belum. Ya kalau belum ya udah nanti saya cek oli mesinnya, oli gardannya, buka penbelnya, takut rollernya habis, takut udah pada aus. Kalau misalkan masih pada bagus, nanti mangapun bersihin, bersihin, terus kasih lagi pelumas, distempetin lagi, ya di setting lagi, udah dibersihin, udah pasang lagi, ganti oli, terus ngecek rem. Kalau misalkan busi
masih bagus ya, paling dibersihin. Bersihin doang berarti ya. Nah, dibersihin doang. Nah, kalau misalkan secara keseluruhan kayak gitu, biayanya berapa tuh, Mang? Kalau Yang sama sekali misalkan belum menyentuh perawatan. belum menyentuh perawatan mah kebanyakan cuman beli oli Oli, sama servis aja. servis aja Misalkan berarti oli 50.000, kalau Hmm. sama Gardan 20.000 lah, 20.000. 70.000. 70.000. Nah, bongkar pasangnya kebanyakan kalau misalkan ngebersihin penbel, ngebersihin istilahnya rem, sekalian nyervis kadang-kadang ngecek labnya, Berapa ngecek tuh jasanya, Mang? busi, itu jasanya ada 50.000. Murah juga emang ya berarti ya. Murah Juta. juga. Itu 50.000. Oke, Mang, mungkin itu aja, Mang. Terima kasih sudah sudah Ya, sama-sama. menerima diskusi ini, Mang. Yang pasti video ini dibuat memang untuk ini aja, Mang, untuk diskusi, untuk berbagi pengetahuan, Mang, soal otomotif. Karena memang kendaraan ini tidak bisa dinilai sepele juga, Mang. Ya Gitu iyalah, kan, yang iya. Kita namanya aktivitas setiap kendaraan hari kan, iya. menggunakan sepeda motor gitu kan, Sepeda kebanyakan motor. orang menggunakan sepeda motor. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya diskusikan sama Mang Apud. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.